Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Jelangkung. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jika kalian pernah mendengar atau bukan pernah bermain permainan yang satu ini, hidup kalian memang penuh dengan petualangan. Siapa sih yang tidak kenal dengan ritual pemanggil setan yang satu ini? Benar sekali. Di Indonesia, ritual ini memang bisa dikatakan hits sejak saya kecil. Bahkan hingga saat ini mungkin ritual jelangkung ini masih kerap dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Ada sebuah ritual pemanggilan setan yang mempunyai ciri khas boneka buatan tangan yang terbuat dari kayu dan batok kelapa. Tapi asal kalian tahu, tidak sedikit juga orang yang melakukan ritual ini menggunakan media kertas dan tulisan, boneka bekas, kayu persegi, dan masih banyak lagi. Mungkin kalian di sini juga ada lah ya, yang dulu pernah lakuin hal ini ketika masih duduk di bangku sekolah. Dan tanpa basa-basi lagi, akhirnya cerita ini pun datang. Cerita ini datang dari salah satu kawan yang mengaku pernah mendapatkan teror dari makhluk halus yang usut punya usut. Makhluk halus tersebut datang mengganggu setelah dia melakukan ritual jelangkung. Dan setelah saya menggali informasinya dan telah memastikan kebenarannya, akhirnya saya pun bersedia untuk membagikannya kepada teman-teman sekalian. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Apa yang kalian lakukan setelah lulus SMA? Benar sekali, ada yang kuliah, ada yang kerja, bahkan ada yang langsung menikah. Tapi sayangnya semua itu tidak terjadi padaku. Lahir di keluarga yang bisa dibilang memiliki ekonomi yang pas-pasan. Kuliah sepertinya menjadi hal yang tidak perlu aku pikirkan. Kenapa? Ya, karena hal itu selain tidak mungkin aku lakukan. Setelah lulus sekolah SMA, aku pun diperintahkan untuk langsung mencari pekerjaan dengan harapan agar aku bisa segera membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Tapi nyatanya semua itu tidak lebih dari sebuah perintah yang hingga kini masih belum bisa terlaksana. Sekarang aku berusia hampir 24 tahun dengan masa depan yang masih belum bisa dijelaskan. Hidup tanpa pekerjaan dengan kegiatan sehari-hari yang memang bisa dibilang tidak ada yang menguntungkan, membuatku saat itu seolah-olah sudah menyerah dengan keadaan. Dan singkat cerita, akhirnya kesempatan itu pun tiba. Malam itu seperti biasa, aku pergi ke rumah sahabatku untuk bermain dan menghabiskan malam yang memang seperti biasanya kulakukan. Perkenalkan, namaku Dimas dan temanku Wahyu. Kami adalah teman dekat sejak masih duduk di bangku SMA. Bahkan hingga saat ini, kami masih tetap kemana-mana bersama, mengingat kami memang berasal dari kampung yang sama, dengan keadaan yang bisa dibilang tidak jauh berbeda. Dim, ini adalah lowongan kerja, tapi agak jauh, lu mau kagak? Ucap Wahyu tiba-tiba. Kerja apaan yuk? Sautku santai. Ya merantau sih Dim, lu boleh kagak sama orang tua lu? Kita hidup di sini, gini-gini aja. Siapa tahu kalau kita coba keluar dari sini, hidup kita bisa berubah. Terang Wahyu. Iya sih. Emang mau kemana yuk? Tanyaku yang mulai serius mendengar ucapan Wahyu. Kemarin, Om Gilang kesini nawarin kerjaan di luar kota. Di sana ada mesnya, jadi kita kagak usah bingung cari tempat tinggal. Ibu Wahyu yang malam itu terlihat sangat yakin. Aku sih ya harus pamit dulu sama orang tua aku yuk. Gimana? Oke deh, tapi lo mau kan? Ntar kita berdua satu mes. Sebenarnya aku sudah ditawarin bolak-balik Dim, tapi karena aku nggak ada temennya, aku jadi nggak berani. Nah, ini kalau lo mau, aku seneng banget. Dan singkat cerita, setelah obrolan kecil kami malam itu, akhirnya aku pun mendapatkan izin dari kedua orang tuaku.
Sebelum hari pemberangkatan tiba, waktu itu tentu saja aku sibuk mempersiapkan semuanya yang nantinya akan kubawa. Nah, nanti hati-hati ya kalau di kota orang, ucap ibuku sambil melipat satu persatu bajuku. Sebenarnya aku tidak terlalu yakin, Bu. Nanti ibu gimana di rumah? Ayah juga semakin tua. Kan kalau aku di rumah, aku masih bisa bantu-bantu. Ibu nggak apa-apa, Nak. Tapi kalau di sana kelihatannya tidak menguntungkan, mending langsung pulang saja ya. Iya, Bu. Kalau aku nggak betah, aku langsung pulang nggak apa-apa ya, Bu. Iya, Nak. Dicoba dulu. Kamu jadi berangkat besok. Iya, Bu. Saudara si Wahyu jemputnya besok pagi sekali. Nanti malam aku tidur di rumah Wahyu ya. Besok biar nggak kesiangan. Lagian orang tua Wahyu semuanya lagi tidak ada di rumah. Mereka semua lagi tidur di rumah kakeknya yang katanya sedang sakit keras. Loh, kakeknya sakit kok mau ditinggal? Ya makanya Wahyu sebenarnya juga bingung. Soalnya kakeknya udah kritis, Bu. Tapi mau gimana lagi? Udah terlanjur dibelikan tiket kereta katanya. Ya udah, yang penting hati-hati loh ya. Jangan macam-macam di tanah orang. Di tasmu ibu kasih sesuatu dari Mbak Uyutmu, biar tidak terjadi apa-apa. Jangan dibuang loh ya. Biarkan saja tetap di dalam tas. Terang ibu jelas. Dan setelah aku selesai berpamitan dengan kedua orang tuaku, malam itu pun aku pergi ke rumah Wahyu dengan membawa tas yang penuh dengan semua baju-bajuku. Sesampainya di rumah Wahyu malam itu tentu saja aku langsung masuk ke dalam kamar Wahyu dengan harapan bisa segera beristirahat agar besok pagi bisa berangkat dengan keadaan sehat. Tapi sayangnya semua itu tidak berjalan sesuai rencana. Aku dan Wahyu bukannya tidur, tapi kami malah terus mengobrol ke sana kemari, membahas kemungkinan apa saja yang akan mungkin bisa terjadi. Di sana besok gimana ya? Ucap Wahyu tiba-tiba. Nah lu tanya gua, mana gua tahu yuk. Kan gua juga masih belum berangkat, sama kayak lu. Nanti kalau di sana kita disiksa kayak di film-film gimana, Dim? Ngaco lo, kalau kita disiksa, biar gue hajar bosnya. Lu kayak kagak tahu gue aja sih, heran. Udah, kita coba aja dulu beberapa hari. Kalau nggak cocok, kita langsung pulang. Sepanjang malam kami memang tidak bisa tidur. Kami terus mengobrol ke sana kemari membayangkan apa saja kemungkinan yang menurut kami bisa terjadi. Dan entah bagaimana awalnya, saat itu tiba-tiba kami memutuskan untuk bermain jelangkung. Dim, ucap Wahyu. Apaan? Lo inget nggak? Dulu waktu sekolah, kita pernah main jelangkung buat cari tahu si Desi suka sama gua apa kagak. Dan jawabannya benar. Iya benar. Kalau dia nggak suka sama lo. Iya, tapi kan bener, Dim. Terus mau lo apa? Kita main yuk. Ini kan udah lewat tengah malam nih. Malam Jumat pula. Gimana kalau kita main jelangkung? Kita cari tahu besok kita boleh berangkat apa enggak. Ya Allah, yuk. Kalau lagi bingung, sholat no. Istiqoroh, minta petunjuk. Bukannya malah main jelangkung. Nanti kalau setannya datang beneran, baru tahu rasa lo. Sholatnya kapan? Ini kita nggak tidur loh. Beberapa jam lagi kita udah berangkat. Mana sempat gue mimpi. Katanya kalau sholat istihoroh, petunjuknya nanti lewat mimpi. Saud Wahyu. Ya nggak melalui lewat mimpi kali yuk. Tergantung Allah kasih petunjuknya lewat apa. Aku juga kurang paham sih yuk soal agama. Lu kan tahu sendiri. Dulu gue tidur waktu pelajaran itu. Iya, tapi kebanyakan lewat mimpi petunjuknya, Dim. Kita udah nggak ada waktu. Lu bisa aja alasan. Terserah, asal kau bahagia dah. Aku ngikut, terus gimana? Bentar, kita bikin dulu. Ayo bantuin, ajak Wahyu. Malam itu kami memang sengaja membuat boneka jelangkung layaknya di film-film horor. Potongan kayu lengkap dengan batok kelapa kami tata sedemikian rupa dengan harapan bisa memanggil arwah yang nantinya akan kami beri beberapa pertanyaan. Memang benar, malam itu aku bisa kalian katakan benar-benar menjadi sangat bodoh. Kenapa? Karena aku pun sebenarnya juga tahu kalau semua itu hanya sia-sia dan bisa jadi berbahaya jika mereka benar-benar datang setelah kami selesai mengucapkan mantra.
Namun ketika aku melihat Wahyu yang terlihat sangat yakin dengan apa yang akan kami lakukan, malam itu aku tidak bisa lagi berbuat apa-apa selain hanya menuruti ajakan Wahyu yang memang sudah tidak masuk akal sejak awal. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu sekitar pukul 1:30 dini hari. Kami mengawali ritual pemanggilan setan tersebut. Mantra-mantra kami ucapkan dengan tangan yang memegang boneka, dengan harapan boneka tersebut bergerak ke arah tulisan-tulisan yang memang sudah kami siapkan. Dan boleh percaya atau tidak, setelah beberapa kali kami gagal menggerakkan boneka tersebut, akhirnya boneka tersebut benar-benar bergerak. Boneka tersebut bergerak ke sana kemari dengan tenaga yang sangat luar biasa. Bahkan, seingatku, malam itu tanganku dan tangan Wahyu tidak lagi hanya memegang, namun lebih ke arah menahan supaya boneka tersebut bisa dikendalikan. Malam itu suhu di ruangan tempat kami bermain tersebut benar-benar terasa seakan berubah. Hawa yang sebelumnya sangat dingin karena udara malam, saat itu mendadak hangat dan semakin lama semakin terasa panas. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku tiba-tiba mencium aroma amis yang datang entah dari mana. Dan dengan tetap menahan itu semua, akhirnya kami pun memulai semua pertanyaan dan pertanyaan yang memang sudah kami siapkan sejak awal. Mulai dari pertanyaan tentang bagaimana dengan jalannya pekerjaan yang akan kami lakukan di luar kota tersebut, hingga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan anehnya, boneka tersebut benar-benar menjawab dengan sangat cepat, seolah memberi petunjuk kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Namun sayangnya ketika kami masih asik melihat boneka tersebut bergerak ke sana kemari, tiba-tiba kami mendengar suara cekikikan yang sepertinya berasal dari salah satu ruangan yang ada di dalam rumah Wahyu saat itu. Mendengar hal itu tentu saja kami seketika terkejut bukan main dan langsung melempar boneka tersebut ke arah lantai. Aduh, suara apaan itu, Dim? Nggak tahu aku yuk. Kita di rumah sendirian kan? Waduh, sepertinya mereka benar-benar datang. Ayo masuk kamar, Dim. Aku takut nih. Perintah Wahyu sambil berlari masuk ke dalam kamarnya. Tuh kan, tadi lu ngotot ngajakin, giliran mereka datang beneran. Lu ketakutan, dasar lu. Ucapku sambil berjalan pelan ke arah kamar. Malam itu ketika aku masih berjalan pelan menyusul Wahyu ke dalam kamarnya, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan boneka jailangkung yang terlihat bergerak-gerak sendiri, seolah mengikuti kemana aku pergi. Melihat hal itu tentu saja aku semakin mempercepat langkahku dengan jantung yang semakin berdetak tidak karuan. Buset, ternyata jailangkung benar-benar ada. Dan sesampainya aku di kamar Wahyu, aku langsung mengunci pintu kamarnya dan segera masuk ke dalam selimut bersama Wahyu yang memang sudah dari awal berada di situ. Aduh, gimana ini, Dim? Aku takut. Perintah Wahyu. Ya sama lah, yuk. Gue juga takut. Kan kita mainnya sama-sama. Aneh loh. Jangan pegangin tanganku dong. Gak enak tuh dilihat setan. Oh halo, Dim. Aku serius nih. Aku takut banget. Jadi gimana tadi? Kita besok positif berangkat apa enggak? Iya, Dim, berangkat. Daripada di rumah ini kita diganggu setan. Dasar lu emang. Jawabku singkat. Di tengah-tengah kami masih ketakutan malam itu, tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara benda jatuh yang seolah dibanting oleh seseorang. Nah, mendengar hal itu tentu saja aku semakin ketakutan tidak karuan. Ditambah aku harus mendengar rintihan-rintihan Wahyu yang membuat suasana malam itu benar-benar terasa semakin lama, semakin mencekam. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu tiba-tiba aku melihat di luar rumah ini. Ada seorang wanita dengan baju coklat tua yang terlihat sudah sobek tidak karuan. Perempuan tersebut terlihat dari jendela kamar Wahyu yang memang tidak memiliki gorden. Melihat hal itu tentu saja nafasku seolah terasa berhenti. Jantungku berdetak tidak karuan dengan tubuh yang tidak henti-hentinya gemetar ketakutan. Dim, ada apa, Dim? Perintah Wahyu dengan terus memejamkan matanya sambil memeluk tubuhku erat. Ambil sarung yang ada di pintu yuk, cepat. Ada apa, Dim? Ngomong dong. Aku gak berani buka mata, Dim. Saut Wahyu sambil merintih ketakutan. Cepet ambil. Dan dengan tidak menunggu lama-lama lagi,
Aku pun segera menutupi jendela kamar Wahyu dengan sarung yang diberikan Wahyu kepadaku saat itu. Ketika aku masih berusaha menutup jendela kamar Wahyu, waktu itu aku masih mengingatnya dengan sangat jelas jika sosok perempuan tersebut memandangi kami dengan tatapan yang seolah menertawakan. Dia tersenyum sayu sambil menggerak-gerakkan sedikit kepalanya, seolah memperhatikan apa yang sedang aku lakukan. Rambut sosok perempuan tersebut memang sedikit acak-acakan, tapi yang membuat aku tidak bisa melupakan hingga sekarang adalah bentuk wajahnya. Bentuk wajah sosok perempuan tersebut sepertinya aku sudah pernah melihatnya, atau bisa dikatakan sebagai deja vu, seolah pernah ketemu tapi tidak tahu kapan pastinya. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun menutup rapat jendela kamar Wahyu dan kembali berpegangan tangan berharap malam itu cepat berlalu. Dan alhamdulillah, akhirnya malam itu pun dapat kami lalui dengan selamat. Meskipun dengan semalaman diteror suara-suara aneh yang berasal dari segala arah, yang seolah membuktikan jika mereka benar-benar ada. Besokan harinya kami pun berangkat menuju kota tujuan kami dengan boneka jelangkung yang memang sudah dirusak oleh Wahyu, dengan harapan kami tidak dikejar setan lagi dan tentunya agar orang tua Wahyu tidak mengetahui apa yang sudah kami lakukan semalaman. Dan singkat cerita, akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan kami. Waktu itu kami memang disediakan oleh saudara Wahyu sebuah mes tempat tinggal selama kita bekerja di tempat tersebut. Mes tersebut bisa dikatakan cukup layak karena selain luas, bentuk mes ini hampir mirip dengan bangunan kuno peninggalan zaman Belanda. Dan setelah kami mendengarkan semua arahan dari saudara Wahyu, akhirnya kami pun ditinggal sendiri sambil menunggu para pekerja lain yang memang dijadwalkan akan tiba dalam beberapa hari kemudian. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu adalah malam pertama kalinya kami tidur di mes ini. Waktu kami habiskan hanya dengan mendengarkan radio dan sesekali ngobrol ke sana kemari agar suasana tidak terasa sepi. Dan di tengah-tengah kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba kami mendengar suara orang yang sedang mengetuk pintu rumah ini dengan sangat keras dan tidak beraturan. Dok, 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 dok. Mendengar hal itu tentu saja kami seketika terkejut bukan main dan langsung berteriak untuk menandakan jika kami sudah mendengar suara ketukan pintu tersebut. Iya sebentar. Siapa ya Dim? Kok keras banget sih? Gak bisa tuh ngetuknya, biasa saja. Tahu tuh, jawabku sambil berjalan cepat ke arah pintu utama dan langsung membukanya. Namun anehnya ketika aku membuka pintu, aku sama sekali tidak melihat adanya orang yang berdiri di depan pintu rumah ini. Halaman rumah ini benar-benar kosong melompong dengan tidak adanya satupun orang yang terlihat. Namun setelah menoleh ke arah kanan dan ke kiri, aku sempat melihat adanya anak kecil sekitar umur 10 tahun berlari ke arah samping pohon sawo yang memang berada tepat di depan pojok halaman rumah ini. Anak kecil tersebut terlihat aneh dengan sama sekali tidak mengenakan pakaian alias telanjang bulat. Melihat hal itu tentu saja aku langsung terkejut bukan main, sambil seluruh tubuhku yang tiba-tiba merinding tidak karuan. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku sedang memperhatikan lebih dalam ke arah pohon sawo tersebut, dari kejauhan tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan sosok perempuan yang sama yang pernah kulihat ketika aku masih berada di dalam rumah Wahyu kemarin malam. Malam itu sosok tersebut masih mengenakan pakaian yang sama seperti yang ia kenakan sebelumnya. Namun kali ini, aku bisa melihat dengan sangat jelas jika kaki perempuan tersebut ternyata sangat kecil sekali, seolah hanya tersisa tulang belulang. Dengan tidak adanya sedikit daging yang menempel, seperti halnya kaki perempuan pada umumnya. Mengetahui hal itu tentu saja ketakutanku bertambah luar biasa, dengan seluruh badanku yang tidak henti-hentinya gemetar karena ketakutan. Dan di tengah-tengah aku masih tertegun dengan adanya sosok perempuan tersebut. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara panggilan Wahyu yang saat itu terdengar keras. "Siapa, Dim?" teriak Wahyu. Ketika aku menoleh ke arah Wahyu, tepat di belakang Wahyu aku melihat dengan mata kepalaku dan diperjelas dengan lampu yang saat itu sedang menyala terang. Aku melihat adanya sosok pocong yang benar-benar berada sekitar 5 meter dari tempat Wahyu berdiri. Sosok pocong tersebut sangat jelas dengan seluruh wajah yang terlihat hitam pekat, ditambah kain putih lusuh yang membalut seluruh tubuhnya
membuat perasaanku saat itu sudah tidak lagi bisa kugambarkan. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika memejamkan mata sambil menutup pintu utama rumah ini dengan terus berdoa sekuat tenaga agar semuanya baik-baik saja. "Lu kok diem aja? Siapa tadi yang ngetuk pintu?" Ibu Wahyu sambil berjalan pelan ke arahku. Dan dengan tidak menjawab pertanyaan Wahyu waktu itu, aku langsung merangkul badan Wahyu dan mengajaknya untuk segera masuk ke dalam kamar tidur yang memang terletak tepat di samping pintu utama rumah ini. "Ayo tidur yuk," ajakku sambil memastikan agar dia tidak melihat ke arah belakangnya. Sesampainya di kamar tidur, aku terus memikirkan semua yang sudah aku alami sambil tidak henti-hentinya membaca doa sebisanya. Malam itu suasana rumah ini semakin lama semakin tidak mengenakan. Aroma aneh ditambah suara-suara yang semakin lama semakin terdengar jelas, seolah menjadi bukti jika ada sesuatu yang sedang mengincar kami. Dan anehnya, semua gangguan itu seperti hanya ditunjukkan kepada aku. Wahyu yang sebelumnya aku tahu sangat penakut, saat itu tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang dan seolah tidak terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi di dalam rumah ini. Hal itu terlihat dari ketenangan dia ketika mendengar suara-suara aneh dan bau-bau aneh yang saat itu kurasa sangatlah menyeramkan. "Lu gak dengar atau ngerasain sesuatu yuk?" tanyaku heran. "Dengar apaan? Enak banget lo di sini. Luas banget kamarnya. Aku mau tidur dulu ya, capek banget," ucap Wahyu santai sambil mulai memejamkan mata. Mendengar hal itu bukannya tenang, aku malah mulai curiga dengan semua sikap Wahyu. Kenapa? Karena sejak kecil, aku memang sudah mengenal Wahyu dengan sangat baik. Melihat perubahan sikap Wahyu yang tiba-tiba berubah total, tentu saja saat itu perasaanku pun seketika berubah menjadi tidak tenang. Dan dengan tetap berusaha terus berpikir positif, aku pun akhirnya ikut tidur sambil mulut yang tidak berhenti membaca doa agar semuanya baik-baik saja. Dan akhirnya sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena aku mendengar suara tangisan yang saat itu semakin lama semakin bisa kudengarkan. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut dan segera membangunkan Wahyu. Tapi anehnya bukannya bangun, saat itu tubuh Wahyu tiba-tiba terlihat sangat pucat dengan wajah yang menguning ditambah bibir yang berwarna kehitam-hitaman. Melihat hal itu, aku pun bingung tidak karuan dan semakin keras menggoyang-goyangkan badannya agar dia bangun dari tidurnya dengan diiringi suara tangisan yang semakin lama terdengar semakin jelas saja. "Yuk, bangun yuk. Ah, jangan bercanda dong yuk." Karena aku tidak kunjung melihat Wahyu bergerak dari tidurnya, aku pun langsung bergegas keluar dari kamar ini dan berlari keluar rumah untuk mencari bantuan. Namun sesampainya di luar rumah, waktu itu aku sangat kebingungan untuk mencari bantuan kemana. Karena selain aku memang tidak tahu tentang lingkungan di mes ini. Suasana di sekitar mes saat itu benar-benar sangat sepi sekali, dengan tidak adanya satu orang yang terlihat warawiri. Sebenarnya waktu itu aku juga berpikir jika ini memang masih jam 3 dini hari, jadi memang wajar jika tidak ada siapapun di sini. Namun karena aku memikirkan keadaan Wahyu, aku pun akhirnya terus berlari ke sana kemari dengan mengetuk pintu rumah-rumah yang ada di sekitar mes ini, meskipun saat itu tidak mendapatkan satupun jawaban. Bahkan aku pun juga menyadari jika komplek mes ini jauh dari pemukiman penduduk. Hal itu masih bisa kuingat ketika aku pertama kali datang ke sini. Aku memang melihat jika letak komplek mes ini jauh dari pemukiman warga yang dipisah oleh beberapa kebun tebu yang lumayan luas. Dan karena aku berpikir jika usahaku mencari bantuan malam itu tidak akan membuahkan hasil, aku pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam mesku dengan tetap menjaga Wahyu hingga matahari terbit. Sepertinya di komplek ini tidak ada siapapun. Kampung warga jauh juga. Mending aku balik ke mes biar bisa jagain Wahyu sampai nanti. Toh sebentar lagi subuh. Dan dengan mempertimbangkan semua itu, akhirnya aku pun berlari kembali ke dalam mes agar aku bisa menjaga Wahyu sampai bantuan tiba. Namun sayangnya, ketika aku masih sampai di halaman mes, waktu itu aku kembali terkejut karena aku melihat Wahyu yang tiba-tiba sudah terbangun dan sudah ada di samping pohon sawo sambil menggaruk-garuk tangannya ke tanah. Krak, 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 krak. Melihat hal itu tentu saja aku langsung memegangi badannya sambil terus berusaha menyadarkannya. "Yuk, sadar yuk. Astagfirullah."
Waktu itu aku lagi-lagi juga melihat adanya sosok perempuan yang memang sudah beberapa kali kulihat tersebut. Sosok perempuan tersebut berjalan pelan mondar-mandir di dalam mes, seolah memang sedang menunggu kedatangan kami. Semua itu dapat kulihat jelas dari arah pohon sawo yang memang terletak tepat di pojok depan rumah ini. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga sempat melihat kembali sosok pocong yang diam dan sesekali meloncat mendatangiku dan Wahyu yang saat itu memang sudah tidak sadarkan diri. Karena aku berpikir jika semuanya sudah tidak aman lagi, akhirnya tanpa pikir panjang, aku pun langsung menggendong Wahyu sambil berjalan cepat keluar dari komplek mes tersebut. Anehnya, ketika aku menggendong Wahyu, aku mendengar dengan sangat jelas di telingaku. Waktu itu, Wahyu tidak berhenti bergumam dengan sesekali tertawa cekikikan. Dia terus bergumam tidak karuan. Namun setelah aku dengar lebih dekat lagi, ternyata dia tidak bergumam, tapi mengucapkan mantra yang memang sempat kami baca sebelum kami berangkat ke sini kemarin malam, yaitu Jelangkung, jelangkung, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Bukan menggunakan bahasa Indonesia, namun menggunakan bahasa daerah. Hingga saat ini aku sangat tidak bisa melupakan momen-momen di pagi itu. Aku melewati ladang tebu dengan menggendong sahabatku sambil terus mendengarkan alunan mantra itu. Perasaan takutku hingga kini masih bisa kurasakan. Bahkan tidak jarang pula, aku seolah bisa mendengarkan suara Wahyu yang saat itu memang terdengar berbeda dengan logat Wahyu biasanya. Suara tersebut terdengar lebih besar dengan bahasa yang sebagian tidak aku mengerti. Karena suara yang kadang terdengar kadang tidak. Namun ucapan Jelangkung tersebut tidak akan bisa kulupakan karena memang dia menyebutkannya berulang-ulang. Singkat cerita, aku berhasil bertemu dengan seseorang memakai sepeda ontel yang sepertinya hendak berangkat ke ladang. Aku pun dibantu untuk menggendong Wahyu yang kemudian diajak menuju rumah salah satu warga yang ada di kampung tersebut. Di rumah warga tersebut aku menceritakan semuanya yang kami alami. Dan karena ada beberapa warga yang juga bekerja di tempat yang sama, akhirnya kami pun tidak kesulitan untuk memberi kabar kepada saudara Wahyu yang memang kami tahu beliau memiliki jabatan di tempat kerja tersebut. Dan di akhir cerita, aku pun kembali pulang ke rumah dengan mengurungkan niatku untuk bekerja di tempat tersebut. Dan setelah beberapa hari kemudian, aku dan Wahyu oleh keluarga Wahyu diajak ke salah satu daerah di Pulau Jawa untuk berobat, agar aku dan Wahyu dijauhkan dari segala mara bahaya. Tapi sayangnya, hingga beberapa tahun kemudian, keadaan Wahyu semakin lama semakin aneh saja. Kadang gak apa-apa sih mas, kadang tiba-tiba ngomong, tertawa dan ketakutan sendiri gak jelas gitu pokoknya, ucap kakak Wahyu. Dan setelah sekian lama berlalu, akhirnya aku mendengar jika Wahyu mengalami sakit epilepsi atau ayan yang membuatnya terkadang kejang-kejang tidak karuan. Mendengar hal itu tentu saja perasaanku sedih dan sangat terpukul, mengingat aku dan Wahyu adalah teman baik sejak kami duduk di bangku sekolah. Sesuai permintaan narasumber, kami tidak diberi izin untuk menuliskan bagaimana keadaan Wahyu selanjutnya. Mohon pengertiannya, karena keluarga Wahyu meminta tidak menyangkut pautkan kondisi Wahyu dengan hal-hal yang berbau mistis. Dan akhir cerita, kini aku sudah memiliki istri dan 3 orang anak yang tumbuh semakin dewasa. Semua pengalamanku itu tentu saja tidak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Andai saja jika saat itu aku tidak menuruti Wahyu untuk bermain-main seperti itu, mungkin ceritanya tidak akan seperti ini. Namun pada akhirnya, aku pun sadar, jika semua itu sudah menjadi takdir ilahi, aku pun berusaha ikhlas menerima dan menjadikannya sebagai pelajaran yang sangat berharga. Terlepas dari itu semua, hendaknya kita selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun kita berada, karena setan akan terus mengganggu kita dengan segala caranya. Jelangkung tentu saja adalah satu dari sekian banyak cara setan untuk mengganggu keimanan kita. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali mencoba hal apapun yang berhubungan dengan setan jika kalian tidak mau menanggung akibatnya. Ingat, mereka ada dan mereka sedang mengawasi kita. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.